Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita mau bahas mengenai lanjutan materi pengaduan pajak Gogas. Hari ini masuk kronologis yang ke-6 dan 7. Jadi masih panjang teman-teman ya, ada 10 halaman yang gue bikin, ini baru masuk kronologis yang ke-6 dan ke-7. Jadi teman-teman kalau mau bikin pengaduan pajak, Anda harus bikin kronologisnya, supaya jelas masalahnya apa gitu teman-temannya. By the way, teman-teman disclaimer dahulu ya, bahwa video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung aja di komentar di bagian komentar teman-teman ya. Di video sebelumnya, dan sudah beberapa kali ya, ini sudah ke-11 kayaknya deh, gua sudah infokan mengenai pengaduan pajak gua ke Komwasjak. Nah, terhadap beberapa orang yang diduga oknum pejabat pajak ya teman-teman. Orang-orang ini sudah, yang diduga oknum ini sudah gue peringatkan secara pribadi teman-teman. Gue sudah info secara pribadi, tidak digubris. Gue sudah info ke kepala seksinya, juga diduga oknum ini tidak digubris juga. Gue sudah laporkan ke pejabat tinggi di DJP kantor pusat, juga lepas tangan. Gue sudah laporkan di email pengaduan@pajak.go.id, hanya dikasih template, katanya akan diproses, tapi tidak ada kabar sampai sekarang. Jadi semuanya hanya omong kosong aja teman-teman ya, karena tidak ada hasil sama sekali sampai hari ini. Nah, sekarang prosesnya sedang masuk di Komwasjak. Katanya sih tunggu 14 hari akan ada respon dari DJP, teman-teman. Kita tunggu ya. Nah, sekarang gue akan sampaikan untuk materi kronologis yang ke-6 dan ke-7. Nah, supaya teman-teman tahu juga nih, teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mengaduin orang ke pengaduan, nggak boleh sembarangan. Harus ada kronologisnya yang jelas. Tanggal sekian apa yang terjadi, tanggal sekian apa yang terjadi. Biar jelas nih urutan-urutan kronologisnya, teman-teman. Nanti ketika dikonfirmasi kepada pihak teradu, jadi bisa disandingkan klarifikasinya gitu loh. Jangan asal ngelaporin orang ya, teman-teman. Nah, jadi kemarin kan gue sudah infokan kemarin ya, sebelumnya di poin 5 adalah adanya dugaan pemerasan terselubung ya, karena ada mau ngajak ngobrol-ngobrol. Nah, silakan teman-teman di komentar di video yang sebelumnya itu. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Ini mengenai permohonan meeting online ditolak oleh oknum AR. Jadi waktu itu gua chatting dengan si apa diduga oknum ini ya. Kuasa mohon dijadwalkan pertemuan online audio visual via Google Meet untuk pembahasan. Jadi orang itu jauh teman-teman ya, ini jauh bukan di Jakarta ya, ini jauh di luar kota dari Jakarta. Jadi makanya gue minta permohonan, Pak, tolong dah meeting online deh, gitu kan. Nah, ini hal yang biasa, meeting online kan hal yang biasa teman-teman ya. Sejak zaman pandemi, kita hampir semuanya meeting online gitu. Nah, AR ini menolak teman-teman. AR ini menolak dengan chatting. Dia chatting nih, sebaiknya langsung saja Pak ketemu biar nggak miskomunikasi. Ini gue kasih tanda tanda hitam teman-teman ya. Jadi alasan dia untuk ketemu langsung adalah supaya biar nggak miskomunikasi. Dia tidak menyampaikan dasar aturannya, dasar hukumnya. Jadi, seorang pejabat negara seharusnya kalau ngomong sesuatu yang menolak argumen WP harus kasih dasar aturan. Pak, menurut undang-undang sekian, PMK nomor sekian, pasal sekian, oh, pertemuan tuh harus online loh, atau harus offline loh, harus ketemu langsung loh. Karena itu, saya pakai undang-undang ini, Pak. Tolong ya Bapak datang online, offline gitu. Seharusnya begitu pejabat negara, gitu. Tetapi karena pejabat negara tidak menggunakan undang-undang, suka-suka hatinya dia, semau-mau hatinya dia, maka terjadilah bentrokan dengan wajib pajak. Itulah masalah yang sering terjadi teman-teman ya. Nah, AR ini tidak menjelaskan dasar hukum yang dipakai untuk meminta pertemuan wajib offline. Padahal di dalam surat SP2DK tertulis bahwa boleh menggunakan tatap muka audio visual. Biar gua kasih lihat teman-teman ya, ini adalah surat dari SP2DK-nya. Dan ini adalah standar. Di semua SP2DK ada tulisan ini. Oke, nah jadi memperhatikan hal tersebut, saudara diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada kami atas data dan atau keterangan yang dimaksud secara. Ada tiga teman-teman ya. Yang pertama tatap muka langsung, yang kedua adalah tatap muka melalui media audiovisual, atau yang ketiga adalah tertulis yang dapat berupa SPT, pembetulan SPT, atau surat secara resmi kepada Kepala KPP. Gitu teman-teman ya. Jadi ada tiga. Dan tiga ini tidak bisa dipaksakan, mau yang mana? Tergantung WP, maunya mana? Kan harusnya gitu dong, menurut gua ya. Harusnya tergantung WP dong. Kan sudah dikasih pilihan, tiga pilihan. Dan saya sudah mengajukan, saya maunya tatap muka melalui media audio visual. Tetapi si oknum ini meminta ketemu langsung. Tapi tidak kasih tahu dasar aturannya apa. Nah, inilah yang
menyebabkan seringkali terjadi bentrok antara WP atau konsultan dengan si AR, karena AR tuh suka-suka dia ngomong tuh nggak pakai aturan gitu loh. Nah ini terjadi teman-teman ya. Jadi gua adalah orang yang patuh pada hukum ya teman-teman. Kita semua, gua, Anda dan kita semua adalah orang yang patuh pada hukum. Kita patuh pada peraturan hukum di Indonesia gitu loh. Kenapa? Karena negara ini negara hukum teman-teman ya. Negara ini tuh negara hukum, bukan negara bapaknya dia gitu kan. Nah ini negara hukum. Jadi semua harus ikutin aturan, dan di aturan sudah dijelaskan, bahkan di suratnya sudah tertulis kok ada 3 cara untuk menanggapi surat ini, dan gue pilih yang kedua dan dia tolak, dia mau yang pertama. Kalau gitu nggak usah dari awal dong, kalau gitu nggak usah ada 3 pilihan aja, langsung aja tatap muka langsung gitu ya, beres kan urusannya gitu teman-teman ya. Jadi begitulah arogansinya seorang oknum pejabat pajak yang merasa mungkin dia berkuasa, merasa dia memegang kendali dan sebagainya ya. Dengan gampangnya aja dibilang ketemu langsung saja Pak, gitu, nggak pakai dasar hukum, gitu ya. Nah, belakangan ini lucu nih teman-teman ya. Belakangan AR ini mengatakan bahwa sampai saat ini saya tidak bisa memahami jawaban dari SP2DK itu. Jadi, gue sudah bikin surat SP2DK balasan, gue sudah ketemu langsung sama si oknum ini, 1-2 jam deh kalau nggak salah deh, 1 jam lebih gue ketemu ya. Sudah gue jelaskan berbuih-buih, berbusa-busa gitu ya. Ujung-ujungnya nih teman-teman, 2 minggu kemudian dia bilang, saya tidak bisa memahami jawaban Bapak. Kan kampret, gitu ya. Kalau gitu, buat apa semuanya itu pertemuan, sudah ngomong panjang lebar, gue sudah kasih 70 lembar kalau nggak salah, 70 lembar data yang gue kasih. Semuanya dianggap saya tidak bisa memahami jawaban dari SPDK itu. Segampang itu si orang ini ngomong gitu loh. Jadi lucu, luar biasa ya. Kalau gitu gue tanya, apa gunanya pertemuan offline bos? Ya toh, apa gunanya kuasa berbicara panjang lebar, berbuih-buih, berbusa-busa melalui pertemuan langsung? Toh pada ujungnya tetap aja dianggap tidak memahami jawaban WP, serta berita acaranya ditulis tangan, tidak ada nomor BA, tidak ada tanda tangan pihak KPP. Jadi waktu ketemu saya dikasih kertas gitu, disuruh isi tulis tangan, BA, berita acara tulis tangan. Ini pertama kali dalam hidup gue disuruh tulis BA pakai tulisan tangan langsung. Tidak mau ngetik dia. Ini luar biasa loh, luar biasa ya. Pertama kali dalam hidup gue. Jadi segitu berkuasanya dia, segitu arogannya si oknum ini, WP disuruh tulis tangan, tidak mau dia ketik gitu. Dan semua yang gue bicarakan panjang lebar, nggak ada artinya sama sekali gitu, nggak ada artinya sama sekali, cuma tulis tangan aja, tulis ringkasannya aja gitu. Dan BA ini tidak ada tanda tangan dari pihak KPP gitu, hanya gue tanda tangan, dan belakangan ketika gue minta pun tidak dikasih juga gitu. Oke, jadi permohonan meeting online ditolak oleh oknum AR. Menurut Anda teman-teman, ini ciri-ciri apa teman-teman? Ini ciri-ciri apa? Apakah ini ciri-ciri oknum? Apakah ini hal yang wajar saja? Atau bagaimana teman-teman? Silakan teman-teman berkomentar aja di video ini teman-teman ya. Biar kita tahu nih, masyarakat tuh berpandangan seperti apa sih? Menurut masyarakat tuh bagaimana sih? Apakah harusnya ketemu online boleh? Atau harus offline? Atau bagaimana teman-teman? Oke. Kemudian tanggal 3 Mei, nah nomor 7, ada undangan pembahasan tertulis. Jadi setelah tanggal 2, dia bilang tidak mau online, jadi besoknya dia bikin undangan permohonan tertulis. Nah, jadi berhubung WP tidak mengindahkan upaya ngobrol-ngobrol yang tadi itu, yang dulu itu ya, tidak resmi dari AR, kemudian AR menerbitkan undangan pembahasan resmi tertulis untuk tanggal 12 Mei. Kali ini AR tidak menghubungi langsung ke WP, ya mungkin udah malu kali ya, nggak dibalas gitu, tetapi chatting WA kepada kuasanya, kepada gua langsung gitu. Jadi disampaikan ada surat undangan gitu. Ya udah, kita sepakati pertemuan offline di KPP tanggal sekian nih, tanggal 16 Mei gitu teman-teman ya. Jadi ini baru sebagian dari kronologisnya teman-teman. Masih panjang nih teman-teman, masih panjang ya. Nanti akan gue bahas lagi kepada teman-teman semua perkembangan dari kronologisnya. Itu teman-teman. Nah, menurut Anda bagaimana teman-teman? Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Jadi, apakah lu pernah mengalami minta pertemuan online tapi tidak diperbolehkan? Dan apakah lu bertanya dasar aturannya apa? Teman-teman ya. Kalau kita ingat, pertemuan di Mahkamah Konstitusi boleh online tuh, pertemuan di sidang pengadilan pajak boleh online tuh, pertemuan sidang di pengadilan negeri, pengadilan bahkan Mahkamah Konstitusi boleh online tuh, bahkan sidang DPR bisa online, bahkan sidang PBB bisa online. Nah, orang ini luar biasa.
lebih powerful dari mereka semua itu. Dia tinggal ngomong tidak boleh online, harus ketemu langsung, mati lu semua. Gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi ini adalah satu lembaga yang super powerful dan oknum ini merasa dirinya super powerful. Pokoknya dia ngomong A ya harus A, nggak usah peduli dasar aturan, nggak usah ngomongin aturan. Gua maunya lu harus datang gitu. Menurut gua ini perilaku yang agak error sedikit ya. Tapi bagaimana bagaimana teman-teman? Bagaimana menurut Anda teman-teman ya? Apakah Anda merasa itu hal yang biasa-biasa saja atau menurut Anda ini ada yang kejanggalan atau bagaimana teman-teman? Silakan sampaikan di komentar teman-teman ya. Kalau bukan lu dan gua, siapa lagi yang akan membantu reformasi perpajakan teman-teman? Nggak ada orang di luar sana yang peduli dengan reformasi pajak. Cuman lu dan gua teman-teman ya. Kalau lu dan gua tidak berpartisipasi, ya tidak ada reformasi perpajakan, nggak ada cerita teman-teman ya. Nah, perilaku-perilaku yang buruk seperti itu akan tetap terjadi di mana-mana teman-teman ya. Nah, dan kembali lagi teman-teman, gue harus disclaimer lagi ya, bahwa niat gue memviralkan ini semua bukan untuk menghukum orang teman-teman ya, bukan untuk menghukum orang, tetapi semata-mata untuk membantu reformasi perpajakan teman-teman ya. Supaya apa? Supaya negara kita bisa maju gitu loh. Supaya negara bisa maju. Supaya perilaku pajak itu, perilaku petugas pajak yang oknum ini bisa diperbaiki, teman-teman ya. Walaupun dia berperilaku buruk, tapi kan dia manusia biasa dong. Namanya manusia bisa salah dong. Namanya manusia bisa salah. Dan kita bisa maklum gitu loh. Kalau salah ya minta maaf. Kalau gua salah, gue minta maaf. Dan kita semua fine-fine aja tuh. Kita ini negara yang sangat memaafkan ya. Jadi, eh, kalau emang salah ya udah minta maaf gitu. Cuman ada beberapa segelintir orang yang saking sudah terbiasanya dia berperilaku arogan, sebegitu familiarnya dengan perilaku arogan dia nggak peduli gitu, nggak peduli. Dia kalau kalau lu nggak mau ikutin maunya dia, ya udah, lu dihabisin gitu. Dan menurut gua perilaku-perilaku seperti ini pantas untuk kita laporkan teman-teman ya, pantas untuk kita adukan dan dia harus mempertanggungjawabkan gitu loh. Dan bukan dihukum ya teman-teman, bukan dihukum tetapi ayolah, kalau memang salah lu minta maaf dan kita perbaiki sama-sama gitu teman-teman ya. Kita perbaiki dengan memperbaiki ini reformasi perpajakan akan bisa maju gitu teman-teman. Tapi kalau oknum-oknum seperti ini tidak diperbaiki perilakunya di luaran itu kan Sri Mulyani cuman taunya kan penghasilan pajak gitu. Sri Mulyani cuman tahu income pajaknya sekian. Kalau angkanya tercapai beres kan gitu. Tetapi di tingkat dasar, di tingkat akarnya perilaku oknumnya itu nggak beres gitu. Akhirnya apa? Tingkat kepatuhan jangka panjangnya jatuh gitu teman-teman ya. Nah, beda cerita kalau dia sudah berhasil membuat suatu persuasif yang betul-betul terbukti baik gitu. Kalau persuasifnya betul, perilakunya baik, maka tingkat kepatuhan jangka panjangnya akan baik gitu teman-teman. Nah, itu yang target gua untuk reformasi pajak ya teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja teman-teman buat hari ini ya. Silakan ada komentar bagaimana tanggapan Anda terhadap perilaku oknum seperti ini. Apakah Anda pernah seperti itu, minta online tapi tidak boleh online, harus offline? Dan apakah Anda bertanya dasar hukumnya apa? Atau dia pernah kasih tahu Anda apa dasar hukumnya, teman-teman? Silakan dikomentarin dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.